Film diawali dengan suasana kericuhan di daerah Blok M, Jakarta, yaitu saat beberapa Satpol PP bersama salah satu ormas sedang menertibkan lapak pedagang kaki lima. Saat itu, jagoan kita Ali Topan beraksi untuk melindungi sang pedagang dengan meminjam korek Pak Satpol untuk menyalakan petasan, sehingga fokus mereka menjadi teralihkan untuk menangkap Ali Topan yang jahil. Di saat Ali dikejar, seorang pemuda berkepala gundul yaitu si Bobby sengaja menabrak Pak Satpol, sehingga pengejaran pun menjadi terpecah. Ali dan Bobby yang dikejar bertemu kembali di suatu titik, kemudian memasuki sebuah bangunan, dan pada akhirnya mereka berdua berhasil lolos dengan menaiki sepeda motor. Scene kemudian berpindah kepada seorang gadis bernama Anna Karenina yang sedang sibuk syuting iklan bisnis properti milik keluarga. Di saat kondisi Anna yang sedang mumet itu, datanglah Boy, si anak pejabat yang tergila-gila pada Anna, sehingga memperparah keadaan dan membuatnya memutuskan untuk kabur dari tempat syuting saat itu juga. Bersama temannya Maya, Ana pergi ke sebuah galeri warung seni untuk mengantarkan poster acara Morfem yang dipesan. Di sana, Ana bertemu dengan Ali Topan dan kawan-kawannya. Warung seni adalah sebuah wadah yang berfungsi menampung anak-anak yang hidup di jalanan atau mengalami masalah yang dibentuk oleh Opung Broadpunk. Kedekatan Ali dan Ana pun mulai tumbuh di saat Ali dengan jiwa krokodilnya dan basa-basi busuknya mencoba mendekati Ana. Sikap Ali yang menginterogasinya dengan candaan membuat Ana terhibur. Setelah ngebahas kesana kemari, mereka berdua pun semakin akrab. Iya, udah jawab dulu sih pertanyaannya. Bisa banget lagi. Namun kemudian, si Boy anak pejabat dengan mobil mewahnya tiba untuk menjemput Ana. Mengetahui Ana tidak ingin bertemu dengan si Boy, Ali pun langsung menjadi ojek dadakan untuknya yang bersedia mengantarkannya pulang ke rumah. Motor ya? Habisnya sini yang dilihat kayaknya mudah-mudahan juga. Dia udah nyampe duluan lagi. Setibanya di rumah, si Boy sudah ada duluan sedang bersama bapaknya Ana. Ya, karena sebelumnya Ali ajak Ana muter-muter kota dahulu. Di saat itu, Ali tidak bisa berkenalan dengan ayah Ana karena perkataannya selalu dipotong-potong. Ana kemudian dibawa masuk oleh ayahnya, sementara Ali terlibat percakapan empat mata sesama lelaki dengan Boy. Yang intinya tuh, semacam ultimatum gitulah, Boy melarang Ali untuk dekat-dekat dengan Ana. Ini terakhir kali yang lu ketemu anak lagi. Sementara Ali menghadapinya dengan senyum santai dan sorot mata yang seperti mengatakan, emang gue takut sama lo. Setelah itu, Ali pulang ke rumah setelah sekian lamanya hidup di jalanan. Ali sebenarnya berasal dari anak orang kaya, namun karena keluarganya yang berantakan membuatnya memilih untuk hidup di jalanan. Ayahnya adalah seorang kontraktor namun sering open BO di luar yang membuat ibunya depresi hingga mabuk-mabukan. Sejak kecil, Ali hanya mendapat kasih sayang dari Mbok Iem pembantunya. Dan di keluarga, Ali tidak merasakan kasih sayang orang tua. Bisa pulang juga loh. Melihat kondisi di rumahnya yang saat ini masih amburadul, Ali memutuskan kembali pulang ke warung seni. Pulang. Mau kemana lagi kamu? Mau gerbukin orang-orang selingkuh di hotel. Keesokan paginya, Dudung, Gevar, Ali, dan Bobby memasang poster acara konser warung seni sebagai ajang pengumpulan donasi. Opung sebagai ketua panitia juga ikut sibuk memberi pengarahan kepada muda-mudi yang tergabung dalam panitia acara tersebut. Di lain sisi, hubungan Ali dan Ana juga semakin dekat. Mereka sering janjian untuk bertemu di warung seni. Kemudian di siang hari sebelum diadakannya konser, salah satu anggota ormas taring muda yaitu Ozan beradu mulut dan berselisih paham dengan Ali. Untungnya, Opung Broadpunk datang tepat waktu untuk melerai mereka berdua. Dan ternyata si Ozan dulunya adalah anggota warung seni yang pernah diasuh oleh Opung. Namun Mbak Kacang lupa kulitnya, Ozan sekarang sudah berbeda karena uang merubah segalanya.
Malam harinya, konser pun diadakan. Dudung memberi pengarahan untuk mengamankan konser supaya tidak ada keributan. Di lain sisi, Ana merasa kembali terkekang oleh keluarganya. Ditambah lagi, si Boy sedang berada di sana. Sehingga saat itu juga Ana memutuskan untuk pergi menemui Ali di warung seni dengan alasan ingin pergi ke toilet. Sementara di warung seni, Ali menemui Bobby yang sedang menghitung jumlah sumbangan dari para donatur. Namun saat itu Bobby sedikit aneh, ia nampak tidak ingin diganggu. Sehingga Bobby menyuruh Ali untuk segera pergi dengan berbagai alasan. Kedua sejoli Ali dan Ana pun kemudian bertemu dan menikmati acara di warung seni yang diisi oleh penampilan band Morfem. Namun kemanapun Ana pergi, si anak pejabat yang tergila-gila itu selalu mengikutinya. Boy bisa menemukan Ana dengan cara melacak ponselnya. Sehingga saat itu juga Ali meminta kepada Ana untuk menunggunya di belakang panggung. Pertemuan Ali dan Boy yang memperebutkan seorang cewek pun tentunya membuat keributan yang kemudian diamankan oleh Dudung dan kawan-kawan. Merasa si Boy mulutnya tak mau dia memaki Ali dengan kata-kata kotor, maka diangkat dong ia ke tengah-tengah konser untuk menyamarkan keributan supaya tidak menarik perhatian yang lainnya. Ali dan Ana pun pergi dari warung seni, berkeliling naik motor menikmati keindahan malam di Jakarta berduaan. Dan pada akhirnya mereka berdua menjadi pasangan sejoli yang saling menyayangi. Kemudian masalah pun terjadi ketika Ali dan Ana kembali pulang ke warung seni di mana polisi sudah mengamankan tempat itu. Menurut kabar berita, telah terjadi keributan antar penonton yang mengakibatkan 35 orang luka-luka dengan ditemukan puluhan botol miras dan senjata tajam dari dalam warung seni. Dan anehnya, Bobby yang mengurus keuangan menghilang begitu saja. Begitu pula dengan dana amal yang ia kelola pun raib entah kemana. Sehingga polisi menduga adanya penggelapan dana oleh oknum panitia, yaitu si Bobby. Sama pancing kemana lu aja. Nggak ada. Ibunya juga nggak tahu Bobby di mana. Akibat kejadian itu, Ana juga kena marah orang tua karena melihatnya malam itu ia ada di sana yang membuat Ana menjadi semakin tertekan. Kehidupan Ana bagai burung dalam sangkar emas. Ana sebenarnya memiliki seorang kakak bernama Veronica. Namun ia minggat dari rumah karena merasa apa yang kini Ana rasakan. Sehingga kakaknya itu sudah dicoret dari dalam kartu keluarga. Merasa kehidupan di Jakarta sudah kacau karena Bobby berkhianat dan Ana sudah muak dengan kehidupan di keluarganya, maka Ali mempunyai ide untuk membawa Ana dengan motornya pergi mencari kakaknya yang telah lama minggat. Sebelum pergi, Ali pun berpamitan dengan Boim yang sudah mengasuhnya sejak kecil seperti ibunya sendiri. Setelah itu, Ali pun menjemput Ana dan langsung cus berangkat mencari kakaknya, Mbak Ika. Berita terakhirnya, Mbak Ika berada di sekitar Jawa Tengah atau daerah Yogyakarta. Petualangan mereka pun baru dimulai, melewati daerah Indramayu, kemudian Cirebon. Dan faktanya, baru pertama kali Ana mendapatkan kebebasan pergi keluar kota dengan menggunakan sepeda motor. Singkatnya, tibalah mereka di Pekalongan untuk singgah di tempat kawan lama Ali, yaitu Onad. Maksudnya Mas Dirga. Mas Dirga, ayo, ada yang nyariin. Yang pada saat itu, Mas Dirga sedang kencing sembarangan dan enggak cebok, membuat Ali enggan untuk berjabat tangan dengannya. Jorok dong, habis nyekek ular enggak cebok. Apa kabar Mas? Baik. Masuk. Apa kabar Mas sendiri? Mas Tovan. Di lain sisi, Boy si anak pejabat membayar ormas taring muda yang dipimpin oleh si Ozan untuk mencari dan menemukan Ana yang dibawa kabur oleh Ali dari Jakarta. Boy juga memerintahkan semua anggota ormasnya dimanapun berada untuk melacaknya. Bersama Ali, Ana menemukan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan dengan penuh kejutan. Ia merasakan kebebasan tanpa adanya tekanan dari keluarga. 2, 3.
Singkatnya, di pagi hari, Mas Dirga mengajak Ana dan Ali untuk berjalan-jalan di sekitar sungai. Mereka melihat pemandangan yang mengkhawatirkan, di mana kampung di sini sebentar lagi akan kena gusur akibat adanya proyek reklamasi. Kagetnya lagi, ternyata proyek itu adalah bisnis properti perusahaan ayah Ana yang berdampak menyusahkan semua orang. Selepas sarapan pagi, Ali melihat Mas Dirga berbicara dengan anggota Ormas Taring Muda. Perasaannya pun menjadi enggak enak, sontak mengajak Ana untuk segera pergi. Namun tiba-tiba Mas Dirga sudah berada di depannya dan mengajak Ali untuk kencing. Mas Dirga ternyata sudah mengetahui bahwa Ali telah membawa kabur anak orang dan di depan sana sudah banyak yang mencarinya. Mas Dirga kemudian menyuruh Ali dan Ana untuk segera pergi dari sini. Namun ternyata si Boy dan Ormas Taring Muda sudah menemukan keberadaan keduanya yang membuat Ali dan Ana dikejar oleh mereka. Di saat pelariannya itu, tanpa sengaja Ana terkena bogem anggota Ormas, sontak membuat Ali marah dan menghajarnya. Setelah itu, mereka bertemu dengan Boy dan Ozan yang langsung mengejar mereka kembali. Beruntung dengan melewati sebuah gang yang memakai penutup, Ali dan Ana bisa kabur dari mereka. Namun di saat mereka kembali untuk membawa peralatan, Boy dan Ormasnya sudah berada di depan. Mereka berdua hampir tertangkap kalau saja Mas Dirga tidak mengerahkan semua anggota Karang Taruna. Sehingga Ali dan Ana bisa kabur dengan menggunakan motornya. Sementara si Boy dan Ormasnya merasa sedikit ketakutan karena pistol yang mereka bawa lupa untuk diisi peluru. Petualangan Ali dan Ana pun dilanjutkan. Singkatnya, tibalah mereka di Yogyakarta. Kemudian berbekal info dari teman kampus kakaknya dahulu, Ana berhasil menemukan sebuah rumah yang damai, di mana ada seorang wanita yang sedang menyiram bunga. Ya, itu adalah Mbak Ika yang sudah hidup bahagia dengan suaminya yang gondrong dan juga brewokan. Ana kemudian bertanya kepada Mbak Ika kenapa sampai meninggalkan keluarga, sehingga kini Ana yang harus mengurusi semua peninggalannya dan menjadi semakin terkekang. Mbak Ika menjawab bahwa kehadirannya di keluarga tidak pernah dianggap. Ia sudah memilih jalan hidupnya sendiri dan kakaknya itu yakin Ana juga bisa. Suatu saat Ana pasti akan menyusul seperti kakaknya. Aku memilih jalanku sendiri. Dan kamu juga bisa. Kemudian di malam hari, Ali sengaja menelepon Opung Brotpang untuk meminta maaf. Namun Opung mengatakan jangan meminta maaf kepadanya. Semua orang pernah berbuat salah dan pikirkanlah cara untuk menyelesaikannya. Opung kemudian menyuruh Ali untuk menyelesaikan masalah dengan dirinya sendiri atau merenungi kesalahannya. Baru setelah itu, rangkul sahabat-sahabatnya termasuk Bobby yang entah pergi kemana. Di lain sisi, orang tua Ana mengundang orang tua Ali untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Ali yang membawa Ana kabur dari rumah. Pak Amir atau ayah Ali sudah pasrah dengan kelakuan anaknya, namun berbeda dengan ibunya Ali yang datang belakangan dengan sedikit mabuk dan membela anaknya. Tapi anak saya, Ali Topan adalah manusia merdeka dan bebas. Selepas makan malam, Ali, Ana, Mbak Ika dan suaminya mengabadikan momen kebahagiaan mereka dengan foto bersama. Kemudian di pagi hari, polisi sudah mengendus keberadaan Ali dan Ana yang langsung bergerak ke rumah Mbak Ika. Namun setelah digeledah, Ali dan Ana sudah pergi dari rumah kakaknya itu. Hal itu tentunya membuat Mbak Ika tersenyum sebab adiknya sudah bisa menentukan pilihannya sendiri. Petualangan Ali dan Ana dilanjutkan ke sebuah tempat lokalisasi sekitaran wilayah Kebumen, di mana Ali menemui kawan lamanya Mas Bentor yang sudah kaya keluarga sendiri saat di Jakarta. Di sana, Ana langsung meminta untuk ditato merpati kepada istri Mas Bentor seperti tato pada Mbak Ika yang melambangkan kebebasan. Namun di luar terjadi sedikit kericuhan di mana Mas Bentor tidak mengizinkan Ali dan Ana untuk menginap di sini berkaitan pemberitaan di medsos yang menyebutkan bahwa mereka adalah buronan. Sorry Pak, aku tetap gak bisa bantu. Mas Bentor tidak ingin ia dan keluarganya terbawa-bawa dengan masalah Ali, apalagi berurusan dengan polisi, sehingga Ali dan Ana terpaksa harus menginap di Hotel Oyo terdekat.
Di hotel itu mereka dilayani oleh seorang resepsionis yang kebetulan melihat pemberitaan Ali dan Ana di televisi. Namun ia memberikan kode kepada Ali akan menutup mulut dan pura-pura tidak tahu. Kemudian keesokan paginya setelah membeli sarapan, tanpa sengaja Ali menemukan sebuah kalung emas dari dalam saku jaketnya. Ternyata kalung itu adalah pemberian Mbok Iem sesaat sebelum Ali pergi dari Jakarta. Tak lama kemudian, Windy kakaknya memberi kabar kalau Mbok Iem berada di rumah sakit. Hal itu tentunya membuat Ali sangat bersedih. Sambil makan pagi, Ali pun curhat pada Ana bahwa Mbok Iem yang telah membesarkannya dari kecil dan satu-satunya orang yang menganggapnya sebagai keluarga sedang jatuh sakit. Ana pun mengerti apa yang sedang dirasakan oleh Ali dan mengajaknya untuk pulang ke Jakarta menemui Mbok Iem. Namun tiba-tiba saat akan check out, si resepsionis itu ingkar janji. Ia malah memberitahu ormas taring muda bahwa buronan mereka ada di sini. Dengan terpaksa, Ali harus menggunakan gaya petarung jalanannya untuk menghabisi si Boy dan oknum yang ingin menangkap mereka berdua. Dan faktanya, Ali Topan adalah raja jalanan yang mampu menghabisi keempat anggota ormas taring muda, termasuk bos mereka si Boy berhasil dibuat babak belur. Mereka berdua pun segera kabur. Namun di perjalanan mereka dihadang oleh gabungan polisi dan ormas taring muda yang sedang melakukan razia. Beruntung mereka bisa lolos dari kejaran. Di saat itu Ali dan Ana sudah bingung mau pergi kemana lagi. Kemudian Ali mengingat perkataan Opung sehingga ia memutuskan untuk mencari Bobby dan menyelesaikan masalahnya satu persatu. Ali teringat bahwa dulu ia pernah main ke tempat tinggal Bobby di pinggiran kampung Magelang yang sekarang sudah kosong karena sengketa tanah. Namun Ali yakin bahwa Bobby berada di sekitar rumah itu. Siapa? Anak beda. Singkat cerita, Ali bisa menemukan si Bobby. Saat Ali meminta penjelasan darinya, Bobby begitu ketakutan dan memohon untuk diselamatkan. Ternyata Bobby hanyalah pancingan si Boy dan polisi supaya Ali bisa diciduk. Namun saat itu si Bobby menjadi tawanan Ali sehingga polisi tidak berani mendekat. Ana yang membawa motor segera menjemput mereka dan pergi dari tempat itu menuju ke sebuah bangunan kosong. Di momen itu, Bobby menceritakan semuanya kepada Ali kenapa ia sampai tega berkhianat. Bobby terpaksa melakukan kerusuhan sebelumnya karena ibunya sudah berhutang banyak kepada bosnya Ozan. Ibunya pun sampai diancam, namun jika Bobby bersedia memfitnah warung seni, mereka menjanjikan hutang ibunya akan lunas. Sehingga saat itu Bobby memberi akses kepada mereka untuk menaruh barang bukti palsu. Setelah itu Bobby tidak tahu apa yang terjadi. Sementara uang donatur yang dibawa Bobby diminta sebagai uang jaminan oleh bosnya Ozan. Lu kenapa gak pernah ceritain gua atau ke anak-anak? Mengetahui faktanya, Ali sangat menyayangkan kenapa Bobby tidak pernah bercerita. Alasan Bobby karena ia tidak ingin melibatkan Ali atau yang lain dengan masalah pribadinya. Tai, lu remehin kita anjing. Tak lama kemudian, mereka bertiga pun telah dikepung oleh polisi dan meminta kepada Ali untuk segera menyerahkan diri. Saya himbau Anda untuk menyerahkan diri. Kemudian Ali membuat sandiwara dengan berpura-pura menyandera Ana untuk membongkar kebusukan si Boy dan ormas taring muda yang telah memfitnah warung seni seperti yang dikatakan oleh Bobby. Pertama, Ali meminta untuk mendatangkan Mbak Ika sebagai pihak netral dan jangan sampai polisi macam-macam bila tidak ingin melihat nyawa Ana melayang, sehingga polisi langsung mengabulkan permohonannya. Walaupun di saat itu si Boy dengan ngotot mengatakan bahwa mereka hanya sandiwara, namun Pak Polisi sama sekali tidak terpengaruh. Good job. Bos Boy, jangan ikut campur. Polisi langsung bertindak cepat untuk bisa membawa Mbak Ika ke lokasi sesuai dengan yang diminta oleh Ali. Setibanya di lokasi, Mbak Ika langsung diminta masuk ke dalam gedung. Ia pun diikuti oleh satu polisi yang menjadi pengawalnya untuk berjaga-jaga. Di sana, Ali langsung memberinya sepucuk kertas yang berisikan sebuah instruksi apa yang harus Mbak Ika lakukan. Saat itu, Mbak Ika tidak menaruh curiga karena sudah mengetahui bahwa mereka hanya bersandiwara dan adiknya itu sudah bisa memilih jalan hidupnya sendiri.
Kemudian tanpa berlama-lama lagi Mbak Ika mengikuti instruksi yang tertulis pada kertas. Di dalam kertas itu Mbak Ika diminta pergi ke rumah Bobby untuk membawa sebuah flash disk, di mana dalam flash disk itu Bobby telah memasukkan bukti-bukti kejahatan yang dilakukan oleh ormas taring muda yang telah merekayasa kerusuhan di warung seni sebelumnya. Saat Mbak Ika pergi, polisi merasa khawatir dengan kondisi Ana yang sedang ditawan oleh Ali. Mereka pun memutuskan bila Mbak Ika tidak kembali dalam waktu 10 menit, maka mereka akan segera melakukan pengepungan ke dalam gedung. Singkatnya, waktu 10 menit pun telah berlalu dan polisi sepakat untuk masuk ke dalam gedung dan melakukan penyergapan. Beruntung, Mbak Ika datang di waktu yang tepat dan menunjukkan bukti bahwa kerusuhan di warung seni memang telah direkayasa, termasuk dengan penggelapan dana amal yang mereka lakukan. Ali juga meminta kepada polisi untuk mengusut semua orang yang terlibat di dalamnya. Bukti-bukti penggelapan aliran dana yang dilakukan oleh ormas taring muda. Merasa kejahatannya sudah terbongkar, Ozan dan Boy saling menyalahkan. Kemudian Ozan dan anak buahnya berupaya melarikan diri, namun polisi dengan sigap menangkap mereka. Setelah semuanya terbongkar, Ali pun segera menyerahkan dirinya kepada polisi. Namun sebelum itu, Ali memberikan buku hariannya kepada Ana, di mana buku itu berisikan gambar-gambar hari-hari yang mereka berdua lalui bersama. Kamu tuh spesies yang langka. Sebagai anak konglomerat, Ali dengan mudah bisa keluar dari penjara. Selain itu, karena pelaku kerusuhan sebenarnya juga telah tertangkap. Orang tua Ali juga membawa kabar bahwa kondisi Mboim saat itu sudah membaik. Beberapa hari kemudian, Ali bisa kembali berkumpul dengan kawan-kawannya di warung seni seperti sebelumnya. Balik ke rokok juga kawan. Hubungan Ali dan anak pun tidak berakhir sampai di sini. Mereka berdua telah menjadi sepasang sejoli yang tidak akan terpisahkan. Dan film pun selesai.